Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan terakhir adalah sunnah-sunnah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan saat melihat, khususnya terakhir kali orang akan meninggal dunia atau awal orang meninggal dunia. Yang pertama adalah talqin, mengajari, menuntun lebih tepatnya orang yang akan meninggal itu dengan bacaan la ilaha illallah. Yang kedua adalah kalau bisa ketika memang sudah meninggal, orang yang baru saja meninggal dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, memejamkan mata, karena biasanya mata orang yang baru meninggal itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, terbuka karena mengikuti arah dicabutnya nyawa seseorang. Yang keempat, ditutup. Bila perlu mata itu ditutup dengan apa saja yang bisa kita pakai dan pantas untuk menutup, termasuk diantaranya adalah dengan kapas atau yang semisalnya. Yang kelima, segera mengurus jenazah itu. Nah, masih ada dua sunnah lagi yang dibahas oleh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau. Salah satunya ini tentu melahirkan perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di sini ya. Yang pertama, dari dua hal tadi itu,
Jadi nomor 6, maaf, dan 7 nanti itu adalah qiraatu surat Yasin, membacakan surat Yasin. Kemarin sempat kita singgung ya. Meskipun nanti dari segi hadis yang dipakai ya, itu tidak sepenuhnya diterima sebagai hadis yang kuat ya. Baik, saya bacakan saja dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Nah, hadis inilah yang diperselisihkan, karena dari sini nanti ditarik kesimpulan berikutnya tentang apa yang harus dibaca. Riwayat ini oleh sebagian ahli hadis ya diberi status muttarib, mauquf, dan majhul ya. Oleh karena itu Imam Daruqutni mengatakan hadis ini sanadnya muttarib, matannya majhul, dan tidak sahih. Dulu pernah saya sampaikan, ada yang berpendapat bahwa hadis itu meskipun lemah, dhaif, masih boleh dipakai. Itulah problemnya, menjadi perbedaan ya. Tapi saya baca sampai selesai. Sementara dalam riwayat yang lain ya, ada beberapa masyayikh, beberapa guru, tidak disebut namanya, yang berpendapat quri'at Yasin 'indal mauti khuffifa anhu biha. Idza quri'at Yasin 'indal mauti khuffifa anhu biha. Apabila dibacakan surat Yasin untuk orang mati akan diringankan dosanya. Cuma tidak disebut ini siapa yang berpendapat ini. Tapi pendapat ini disandarkan oleh Imam Ad-Dailami kepada pernyataan dua orang sahabat, Abu Darda dan Abu Dzar, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ma min mayyitin yamutu fatuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada orang yang meninggal kemudian dibacakan di sisinya surat Yasin kecuali Allah akan meringankan apanya? Meringankan ya siksanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi riwayat ini juga tidak lengkap sanadnya, dia harus disandarkan. Oleh karena itu dalam ilmu hadis yang begini ini dhaif secara sanad, sama dengan hadis sebelumnya. Saya ulang sekali lagi, hanya saja memang di antara umat Islam ada yang masih memperkenankan hadis dhaif itu dipakai. Karena itulah kemudian tidak heran praktik membacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal itu masih bisa, bahkan banyak ditemui, gitu ya.
Kalau kita ingin aman dalam pengertian tidak terlibat dalam perselisihan pendapat karena hadis dhaif, selesai, tidak perlu melakukan apa yang tidak ada dasarnya. Itu saja. Ya. Kalau dasar prakteknya ada, dasar pendapatnya ada. Cuma kalau kemudian kita urut sampai Rasulullah SAW, rupanya kita belum menemukan dalil yang sahih, gitu ya. Itu poin nomor 6 tentang sunnah-sunnah yang bisa dilakukan terhadap orang meninggal, orang yang baru saja meninggal. Hanya saja poin yang ke-6 ini tadi itu fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Tanpa dalil yang bisa kita sampaikan kekuatannya, maka tidak perlu dibacakan surat Yasin itu. Nomor 7 sekarang. Apa sunnahnya bagi orang yang sudah meninggal? Qada'u dainihi, membayar, melunasi hutangnya. Cuma ada pembahasan yang menarik di sini yang tidak banyak dibahas. Baik, saya kira jelas ya, membayar hutang orang yang meninggal dunia itu juga bagian dari sunnah yang harus dikerjakan, khususnya bagi ahli waris. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menegaskan bahwa hadis ini sanadnya, statusnya hasan, bisa diterima. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwanya orang yang beriman itu akan tergantung karena hutangnya, hatta yuqda anhu, hingga hutang itu ditunaikan untuk orang tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa maksudnya jiwa orang yang bermukmin, orang mukmin itu akan tergantung? Ai amruha mauqufun la yuhkamu laha binajatin wala bihalakin. Urusannya itu dipending, berhenti sebentar. Sebentarnya untuk urusan akhirat itu kita nggak pernah tahu ya berapa lamanya. Tidak bisa diputuskan untuknya apakah dia selamat dari api neraka, tapi juga tidak bisa diputuskan apakah dia nanti celaka atau binasa karena api neraka, atau mahbusatun anil jannah, atau dia tertahan tidak bisa masuk surga. Hadza fi man mata wa taraka malan yaqdi minhu dainahu. Ini tentu saja, kata Sayyid Sabiq, untuk orang yang meninggal dan memiliki harta yang bisa dipakai untuk membayar hutangnya. Sekali lagi, ini sudah masuk kesimpulan istimbat. Ya, kesimpulan istimbat, apalagi pendapat hukumnya Sayyid Sabiq. Jadi jiwa orang mukmin itu akan tergantung, akan dihentikan sementara prosesnya nanti di akhirat, tidak bisa masuk surga, tidak juga masuk neraka. Bagi yang meninggal fi man mata wa taraka malan, dan meninggalkan juga harta yang bisa dipakai untuk membayar hutangnya. Amma man la mala lahu, sementara yang memang tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali, wa mata,
kemudian mati, aziman 'alal qada, tidak punya harta yang ditinggal, punya hutang dan punya keinginan kuat untuk membayar, tapi gurung duwe, punya keinginan kuat ya membayar. Setidak-tidaknya kepada yang berhutang itu semoyo nemoni, gak melayu, gak singidan, tidak sembunyi, tidak melarikan diri. Faqad sabata annallaha ta'ala yaqdi anhu. Orang yang semacam ini, yang masuk kategori kedua ini, meninggal nggak punya uang, meninggal nggak punya harta tapi punya hutang, sudah bertekad untuk membayar tapi belum terlaksana, maka ada dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan melunasinya. Nah, begitu nggih. Wa mithluhu man mata walahu malun wa kana muhibban lil qada'i wa lam yaqdi min malihi warasatuhu. Demikian pula berlaku juga bagi orang yang meninggal, punya harta yang diwariskan, dia itu kalau hutang mesti nyaur, biasanya nyaur, ya ini seneng nyaur karena memang kewajibannya, tapi oleh ahli warisnya tidak dibayarkan. Nah, itu bapak tungone ahli dosane ahli waris, gitu ya. Nah, untuk dia bagaimana? Nanti akan dibayar oleh Allah. Ya. Jadi sakjane wis kondo, aku duwe lho sian tanggungan, tapi gak dirungokno misale. Jadi ahli waris utang wis bapak urusane dhewe. Iki ae sing didum misale. Maka tentu saja itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala orang semacam itu. Nah, adapun ahli warisnya ya berdosa. Baik. Oleh karena itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu. Siapa yang sudah mengambil harta orang tapi dia ingin membayarnya, betul-betul ingin membayar, cuma kurung kelakon, kurung keturutan, addallahu anhu, Allah yang akan menunaikan kewajibannya. Tapi barang siapa mengambil harta orang tapi niatnya niatnya memang niat untuk untuk nyikat, untuk menghabiskan, untuk berbuat curang, maka Allah akan menghancurkannya. Nah, begitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a bi sahibid daini yaumal qiyamah hatta yuqafu baina yadayillahi azza wa jalla fayaqul. Nanti orang yang punya hutang di hari kiamat akan dipanggil hingga kemudian diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, ya ibna Adam, fima akhadta hadzal dain wa fima dhayya'ta huquqan nas. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai fulan,
Kenapa kok sampean mengambil hutang ini? Mengapa sampean menyia-nyiakan haknya orang? Ya, sampean itu utang kok gak bayar itu alasannya apa? Alasannya apa? Hutang kok gak bayar alasannya apa? Orang itu nanti akan menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, innaka ta'lamu inni akhadtuhu falam akul walam ashrab walam udayyi. Saya memang mengambil, saya memang hutang, tapi dereng kok bermangan, dereng kok berngombe, dereng kok berngentekno. Walakin ata alayya imma harakun wa imma sarakun wa imma wadi'atun. Tapi kan sampean semerap niki dereng sampai kula gawe kok wis dicolong wong, kok wis hilang karena terbakar, hilang karena musibah. Ya nggih kula utang tapi dereng sampai kula damel niku wis entek dhisik kirangan niku wau hilang di endi misale. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, shadaqa abdi, ya benar sampean. Wa ana haqqu man qada anka, dan saya lebih wajib untuk menggantinya untukmu. Fayada'ullah bi syai'in fayada'u fi kaffati mizanihi faturjahu hasanatuhu ala sayyiatihi. Maka Allah kemudian akan meminta sesuatu diletakkan di timbangan amal orang tersebut, dan kemudian kebaikan-kebaikannya akan dikuatkan oleh Allah ya atas kesalahan-kesalahannya. Jadi kebaikan-kebaikannya akan diberi timbangan lebih berat daripada kesalahan dan dosanya. Orang itu masuk surga dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita. Kadang-kadang kan sulit. Ya umpamane zaman sakniki ya wong niku wis mobilitasnya ke sana kemari misalnya. Maka yang paling penting adalah jangan sekali-kali berniat untuk apa namanya tadi? Mencurangi harta orang lain. Ya. Niatlah dalam mencari harta termasuk hutang itu betul-betul untuk bisa membayar. Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan jalan untuk bisa menunaikan kewajiban membayar itu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamtani'u 'anis shalah 'anil madyun. Memang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang berhutang. Pernah. Falamma fatahallahu alaihi albilad, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaklukkan banyak negeri, wa kasuratil amwal, kekayaan negara itu bisa dikumpulkan lebih banyak, shalla ala man mata madyunan wa qada anhu. Nabi SAW mau menyolati orang yang posisinya sedang berhutang. Orang mati sedang berhutang tetap disolati oleh Nabi SAW, bahkan beliaulah yang mengganti membayar hutangnya. Maksudnya negara, gitu ya. Kewajibannya negara, rakyatnya, gitu ya. Itu yang pernah terjadi ya kepada dalam sejarah Rasulullah SAW. Wa qala fi haditsil Bukhari, dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah mengatakan, ana awwalu
ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya itu lebih utama kepada orang mukmin ya daripada diri mereka sendiri. Faman mata wa alaihi dainun wa lam yatruk wafa'an fa alaina qada'uh wa man taraka malan fali warasatihi. Oleh karena itu siapa yang meninggal dia punya hutang dan tidak meninggalkan harta yang bisa dipakai memenuhi membayar hutangnya, fa alaina qada'uh, maka kewajiban membayar itu adalah bagi kami. Siapa kami? Nabi SAW sebagai pemerintah. Coro tadi pemerintah ya. Ngene kok kate baleni maneh bolak-balik ya. Kewajibane akeh. Gitu ya. Tapi siapa yang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta, ada harta waris yang ditinggalkan, maka kewajiban untuk membayarnya adalah kewajiban ahli warisnya. Nah, gitu ya. Wa fi hadza ma yadullu ala anna man mata madinan istahaqqa yuqda anhu min baiti malil muslimin. Karena itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwa siapa yang mati dalam keadaan berhutang, dia punya hak untuk hutangnya itu dilunasi oleh negara melalui Baitul Mal. Nah, sakniki Baitul Mal niku ya Menteri Keuangan lah, gitu ya. Karena di dalam harta pemerintah itu, di situ ada harta zakat, di mana zakat itu peruntukannya untuk orang-orang yang bangkrut, terlilit utang. Cuma nang kene ku gampang. Ya, nek kira-kira kate bangkrut ya dibangkrutno pisan. Ngene kan nang kene ku gampang. Gampang diatur padahal gak bangkrut temen. Ya, itu yang susah ya. Baik. Itu pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika melihat menghadapi orang yang baru saja meninggal dunia. Baik. Sekarang berikutnya, istihbabud du'ai wal istirja'i 'indal maut. Disunnahkan berdoa dan istirja ketika melihat orang meninggal. Yustahabbu wa yastarji'al mu'min wa yada'ullah 'inda mauti ahadi aqaribihi bil ati. Sunnah bagi seorang mukmin untuk istirja. Istirja itu untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sunnah juga untuk berdoa kepada Allah jika dia menemukan, jika dia mendampingi kerabatnya yang meninggal. Rawa Ahmad wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah taala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kata Ummu Salamah, ini riwayatnya sama sebenarnya, yang dengan kemarin-kemarin itu peristiwanya sama, cuma disampaikan menurut versi Ummu Salamah dalam beberapa redaksi yang berbeda. Kata Ummu Salamah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni, ya Allah berilah aku pahala fi musibati, dalam musibahku, wa akhluf li minha, dan gantilah, berilah aku ganti khairan minha, lebih baik daripadanya, illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, kecuali pasti Allah akan memberinya pahala karena musibahnya,
wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan menggantinya dengan rezeki lain yang lebih baik. Ya, itulah yang dialami Ummu Salamah. Kemarin sudah dibahas. Ditinggal istrinya, suaminya Abu Salamah, kemudian lapor kepada Nabi SAW, diajari berdoa dengan doa semacam ini, dikabulkan. Ya, kemudian diperistri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking senenge niku ceritane bolak-balik, bahasanya sedikit beda. Jadi ini wong seneng kan ngoten. Cerita bolak-balik. Baik. Itu wa fi Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaqulu hamidaka wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Haditsun hasanun, hadis statusnya hasan. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau ada anak seseorang meninggal dunia, anak seseorang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, anake si fulan niku encene wis wayahe sampean cukup nyawane ta. Nah, begitu ya. Itu pertanyaannya kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia, qabattum walada abdi, sampean yang merenggut ya nyawa anak dari hambaku. Kata dawa. Ya. Kalau di bahasa Jawakan dengan sederhana, wahai malaikat, ya, nyawane anake wong fulan, si fulan itu sampean wayahe enjene wis wayahe sampean cukup tah. Nah, begitu. Fayaquluna na'am, malaikat menjawab, nggih, pun wayahe dipundhut niki anake si fulan. Qabattum samrata fuadi, sampean ambil ya buah hatinya. Nah, gitu. Arek si cilik kesayangane wong tuane ku sampean cukup. Fayaquluna na'am, malaikat menjawab, nggih, iya. Fayaqulu, maka Allah kemudian bertanya, famaza qala abdi, se bapakne wau anake sampean cukup nyawane, bapakne ngomong apa? Hambaku itu ngomong apa? Kalau ibunya itu ngomong apa? Malaikat menjawab, dia tetap memujimu dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, bangunkan untuk dia satu rumah di surga, beri nama rumahnya Baitul Hamdi. Nah, gitu ya. No, sampean kate protes nek anake moro gak ono dhisik. Protes sinten sampean? Justru oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun bentuknya, nah, tinggal dilihat sih wong iku tak kei ujian kayak ngene, malaikat munine ya apa. Ah, gitu. Gitu ya. Justru ketika kita tetap bisa memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya membangunkan rumah di surga, jenenge Baitul Hamdi. Baik. Oleh karena itu ketika
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 156 157. Ibnu Abbas kemudian menceritakan Al-Baqarah 156 157 itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini bunyinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka kok masih bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka itulah kata Allah akan mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka, mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka terkait dengan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan akhbarallahu azza wa jalla, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu annal mu'mina, bahwasannya orang mukmin itu idza sallama li amrillah, apabila dia menerima keputusan Allah, wa raja'a wastarja'a indal musibah, kemudian dia kembali kepada Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah itu terjadi, kutiba lahu salasu khisalin minal khairi, maka dia akan mendapatkan 3 macam kebaikan. Yang pertama as-salatu minallah. Ya. Kemarin apa? Oh, dibahas enggak di sini? Atau di tempat lain yang dibahas ya? Perintah sholawat itu loh. Enggak di sini ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat napa niku? Al-Ahzab ayat 56. Napa surat Al-Ahzab ayat 56? Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jare Ibnu Abbas, cek gak salah paham ngene maksudnya. Kalau Allah bersolawat itu maksudnya Allah memuji. Ya. Kalau malaikat bersolawat artinya malaikat itu mendoakan. Nah kalau orang beriman bersolawat, ya maksudnya adalah berharap mendapat kebaikan. Nggih. Gunane gak padha. Omongane padha, tapi sing ngomong gak padha iku maksude juga berbeda. Gitu ya. Engko diarteni sholat ya yusolli iku secara bahasa artinya doa. Sholat itu artinya doa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi. Mari ngono. Lah iya wong nabimu sik didongakno. Sing ndongakno Gusti Allah. Jadi nabine gak sakti, Gusti Allah gak. Itu nanti kalau enggak
Kalau nggak diberi pemahaman nanti ini ya. Maksudnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sungguh Allah bersolawat kepada nabi. Sungguh malaikat-malaikat bersolawat kepada nabi. Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Malaikat mendoakan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Ya. Nah, di hadis ini juga begitu. Siapa yang menerima keputusan Allah, orang mukmin apabila dia menerima keputusan Allah, mengembalikan urusannya kepada Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika dia memperoleh musibah, indal musibah kutiba lahu salatu salin, dia akan mendapatkan 3 perkara minal khair, kebaikan. Dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Apa itu? As-salatu minallah, salat dari Allah, maksudnya pujian dari Allah. No. Salat artinya donga, dapat doa dari Allah. Gusti Allah ndonga nang sapa? Kan gitu ya. Maksudnya dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Warahmah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqi sabilil huda, dan dia akan memperoleh ya jalan petunjuk. Nah, begitu. Nah, ini makna ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas niku kan ahli tafsir para sahabat ya. Ahli tafsir pertama sebelum ada yang lain-lain, sebelum kita sekarang bisa mengartikan, menerjemahkan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, itu ya tentang disunnahkannya membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau yang biasa disebut dengan kalimat istirja ya, termasuk doa lain yang memang diajarkan. Baik, berikutnya istihbabu i'lami qarabatihi wa ashabihi bimautihi, disunnahkan memberitahukan kabar kematian seseorang kepada kerabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Istahabbal ulama wa i'lama ahlil mayyit wa qarabatihi wa istiqaihi wa ahli salah bimautihi liyakuna lahum ajrul musyarakah fi tajhizihi. Para ulama berpendapat sunnah hukumnya memberitahukan kematian seseorang, yang itu bisa dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya, kepada kerabat-kerabatnya yang lain, kepada teman-temannya, kepada mereka yang biasa berbuat kebaikan yang lain, supaya mereka berpartisipasi ya dalam mempersiapkannya, dan juga bisa memperoleh kebaikan dari mengurus jenazahnya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Jamaah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda ya, apa kata Rasulullah SAW? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW na'alin nasi an-najashi fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla. Ya, Nabi SAW mengumumkan kepada orang-orang tentang Najasyi yang meninggal pada hari itu, dan Rasulullah SAW keluar ke musalla, fasaffa ashabuhu wa kabbara alaihi arba'an. Fasaffa ashabahu, atau boleh juga fasaffa ashabuhu.
keluar ke musola, sahabat-sahabat beliau membuat shaf, maksudnya berjamaah di belakang beliau. Wa kabbara alaihi arba'an, Nabi SAW bertakbir 4 kali, maksudnya sholat jenazah. Dari dalil ini Najasyi itu raja Ethiopia yang menerima hijrahnya para sahabat beliau pertama. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Rajanya namanya Najasyi. Ya, mendengar penjelasan dari para sahabat tentang siapa Rasulullah SAW, mlebu Islam. Tapi rupanya pendeta-pendetanya sing gak cocok gitu. Akhirnya waktu itu dibatalkan pengumuman keislaman beliau karena ditentang oleh MUI-nya kalau gitu ya, kalau dulu ya. Para ulamanya, para pendetanya, pendeta agama Kristen kalau di Ethiopia waktu itu. Sudah pulang. Nah, orang tahunya Najasyi itu belum masuk Islam atau gak jadi masuk Islam. Barulah ketika ada kabar meninggalnya, rupanya Rasulullah SAW itu mendapat wahyu bahwa Najasyi itu sebenarnya sudah Islam. Karena itulah ketika mendengar kabar ini, Nabi SAW mengabarkan kematian Najasyi kepada orang-orang, dan kemudian beliau mengajak mereka, para sahabat, untuk keluar ke tanah lapang dan kemudian sholat jenazah. Ini dalil boleh sholat gaib. Kalau ono dalil liyane, sholat gaib niku niki di antaranya ya yang paling utama. Ya, karena Najasyi Ethiopia nyebrang laut, di depan Nabi tidak ada jenazahnya, maka itu dianggap sebagai dalil bolehnya sholat gaib. Tapi sebagian lagi berpendapat itu bukan karena sholat gaibnya, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sementara Najasyi di negeri Ethiopia ndak punya teman, kalau koncone nggak mungkin dia ada yang nyolati. Maka karena itu Nabi SAW menyolatinya meskipun tidak langsung menghadap jenazahnya, begitu. Jadi dari peristiwa ini dua kesimpulannya berbeda. Sing siji oleh salat gaib, oleh dalile ini. Yang satu boleh salat gaib, nggak ada contohnya. Lah itu bukan karena Najasyi belum pernah disolati. Kewajiban menyolati karena di sana tidak ada, ya di sini. Itu pendapat yang kedua. Dari hadis ini juga kemudian muncul persoalan, bagaimana cara menyolati jenazahnya orang yang meninggal, sholat jenazah. Ada di posisi mana dia? Ada di depan orang yang sholat, imamnya kan gitu ya, ngarepe imam kan posisinya. Lah iki Najasyi posisine mburi nih, kan belakangnya apa depannya? Belakangnya, gitu. Karena belakangnya Mekah, Ka'bah kan, ada Madinah. Nah ini nanti dilihat nih kapan ini Raja Najasyi ada di Ethiopia sebelah, di belakangnya. Ya, karena itu ya ini boleh juga jenazahnya tidak hadir atau jenazahnya di belakang, gitu. Ada yang berpendapat gitu. Gak apa-apa, gitu ya. Nah, tapi nek sing mungkin gampang jenazah ditekek ngarep kenek lah apa ditekek mburi kan ngono. Nah, itu. Ini dari riwayat tentang Najasyi ya. Itu tentang
sunnah ya apa tadi? Memberitahukan kematian seseorang kepada kerabat dan handai tolan, saudara-saudara, apalagi teman, ya, apalagi pimpinan tempat bekerja dan seterusnya. Berikutnya, saya selesaikan satu dulu lah. Ya. Satu poin lagi. Al-buka'u 'alal mayyit, menangisi orang yang meninggal. Ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu yajuzul buka 'alal mayyit, bahwasanya menangisi orang yang meninggal itu boleh hukumnya. Idza khala minas sarahi wan nauhi, kalau jika bisa menghindari diri dari soroh. Sorohah itu teriakan, gak usah bengok-bengok. Wanauh niyahah, niyahah itu histeris. Ya, selama tidak histeris, selama tidak meratap yang berlebihan, berteriak-teriak. Kalau kita lihat ya di televisi itu kan ada ya kematian seseorang, diliput media, apakah itu karena kejahatan, apakah itu karena pembunuhan, atau mungkin karena sebab yang lain. Ya, saking sedihnya teriak-teriak, nangis sambil rambutnya dijambai misalnya ya. Nah, ada itu ya. Maka dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, wa asyara ila lisanihi. Sungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang karena air mata yang terlinang, wala bihusnil qalbi, juga tidak akan menyiksa orang karena hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, akan tapi Allah bisa saja menyiksa seseorang atau sebaliknya merahmati seseorang yang meninggal. Wa asyara ila lisanihi, dan beliau berisyarat menunjuk lisannya. Pokoknya siksa itu karena orang itu menjaga lidahnya atau tidak. Wis ngoten tok ae. Ya. Bukan karena ditangisi kok mari ngono dadi disiksa. Bukan kok karena ada yang enggak mau ditinggal sedih nemen kok kemudian disiksa, enggak, karena lisan saja. Dan Rasulullah SAW, hadis itu tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Dan Rasulullah SAW baka li mauti ibnihi Ibrahim. Rasulullah SAW pernah menangis atau menangisi kematian anaknya namanya Ibrahim. Wa qala, dan beliau bersabda, innal aina tadma'u wal qalba yahzun, sungguhnya mata ini berlinang, hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami sungguh sedih sekali berpisah denganmu wahai Ibrahim. Nah, gitu ya. Jadi intinya niku wau. Cari Nabi, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mungkin ngomong kecuali kalau itu diridhoi oleh Allah. Ka oleh ngomong elek. Ya. Musibah sakit gete sak meninggalnya seseorang pun saking sedihnya tetap tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak direstui diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong elek tetap enggak boleh. Gitu ya. Nah, kalau itu terjadi ya itulah nanti menjadi alasan siksanya. Wa bakali mauti Umaymah binti ibnatihi Zainab. Ya. Nabi SAW juga pernah menangis karena
ditinggal mati oleh cucunya namanya Umaymah binti Zainab. Ya. Faqala lahu Sa'd bin Ubadah, maka Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, atabki awalam tanha Zainab? Faqala innama hiya rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Wahai Rasulullah, sampean mosok nangis, awalam tanha Zainab, sampean gak iso ta ngendek Zainab supaya gak sampean nangis, kan gitu ya. Qala, Rasulullah menjawab, innama hiya rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi ibadihi. Nangis itu merupakan rahmat yang diberikan, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati hamba-hambanya, dan sungguh Allah itu merahmati hamba-hambanya yang gampang napa? Ya berempati kalau bahasa kita ya, gampang memberikan simpati dan empati. Ya. Oleh karena itu maka sepakat para ulama bahwa menangis bukan dengan berteriak-teriak, meronta-ronta itu boleh. Tapi kalau menangisnya itu bisautin wa niyahatin, dengan suara, maksudnya yang keras, wa niyahah, dan meronta-ronta, kana zalika min asbabi alamil mayyit wa ta'dzibi, itu akan menjadi sebab penderitaannya orang yang meninggal dan menjadi sebab dia disiksa oleh malaikat. Fa'an Ibni Umar qala lamma tu'ina Umar ughmiya alaihi, atau qala lima ta'ni Umar ughmiya alaihi fasiha alaihi falamma afaqa qala ama alimtum anna Rasulullah SAW qala innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Jadi Umar nih ya, Umar itu ketika ditikam oleh sinten Abu Lu'lu'ah, ngimami sholat, ditikam dari belakang ya sampai pingsan, ya pokoknya sampai kailing. Kalau sampai orang sekarang mungkin menyebutnya sampai ya apa namanya, koma ya, sampai tidak ingat beberapa saat. Fasiha alaihi ya, wah ada yang teriak-teriak ya. Falamma afaqa, Umar sempat siuman sebentar, kemudian mengatakan, tidakkah kalian tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang mati itu akan disiksa dengan karena nangisnya orang yang hidup. Wis peneng kabeh mari ngono kan, gak wani. Tuwas katene kayak drama kan gitu nggih. Nangis nemen ono sing teriak-teriak, ono sing gak trimo. Nah, misalnya Umar yang ditikam sempat siu, sempat ngelilir langsung muni, paling kroso kan gitu nggih. Sampai nggak tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mati itu akan disiksa karena teriakannya, nangisnya orang yang hidup ditinggalkan. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebut ternyata yang berteriak itu namanya Suhaib. Gitu ya. An Abi Musa qala lamma usiba Umar ja'ala Suhaib yaqul wa akha faqala lahu Umar ya Suhaib amma alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Gitu ya. Umar muni gara-gara Umar ditikam ada yang niyahah, teriak-teriak. Nek cara mriki ambek nangis, dulurku ngene kira-kira. Wa akha gitu ya. Itu. Umar ngelilir dilu, sampean gak ero ngene iki aku nggarai tambah soro, ngene kan gitu. Itu ya, karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Baik, itulah saya kira
beberapa tambahan yang bisa kita bahas dalam kajian singkat sore hari ini, petang hari ini. Beberapa poin tadi tentang membaca surat Yasin itu di dalamnya ada khilaf, ada perbedaan karena dalil yang digunakan itu dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Karena satu melihat dalil yang sanadnya dhaif itu ya sudah tidak bisa dipakai. Tapi sebagian masih hadis dhaif kan lumayan kan gitu ya, dipakailah itu ya. Kemudian tadi membayar hutang itu juga menjadi bagian dari kewajiban orang yang termasuk kewajiban orang yang ditinggalkan ya, lebih-lebih kalau ada harta yang ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada, maka sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, harusnya begitu ya, karena pemerintah kan yang punya hak untuk mengumpulkan zakat kan, gitu ya. Makanya kalau kita itu bisa bayar zakat mal, itu nanti bisa dikumpulkan untuk itu tadi ya. Coba kalau di masjid ini zakat mal itu dikumpulkan ya, tidak dihabis-habiskan. Kapan lalu zakat mal yang terkumpul itu dipakai untuk membayar kekurangan biaya sekolah ya, TK ada yang kurang. Itu memang kalau bisa dikumpulkan itu akan manfaatnya banyak, terutama untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nantilah kita bicarakan lagi lebih teknis itu ya, bagaimana caranya. Nah, kemudian hal-hal lain yang tadi disinggung, yang kita singgung adalah tentang doa istirja, dan kemudian tentang kebolehan untuk menangis dan bersedih karena meninggalnya seseorang asal tidak sampai berteriak dan niyaha atau meronta-ronta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.